Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua, peserta OSN IPS untuk bimbingan online bersama PEPSI tahun 2023. Baik, pada sore hari ini kita ketemu lagi di pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri. Ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Nanti setelah ini kita akan libur beberapa saat sesuai dengan libur pemerintah. Kemudian nanti kita akan mulai lagi setelah Lebaran mungkin seminggu setelah itu. Pokoknya adik-adik jangan apa namanya segan-segan untuk terus cek di SID-nya. SID/OSN/IPS APEPSI jadwalnya selalu ada di situ. Jadi setiap saat, setiap hari di pagi hari biasanya kami update untuk jadwal karena kami harus mengkonfirmasi situasi dan kondisi kesiapan dari narasumber. Karena narasumber kami memang memiliki jadwal yang lumayan padat sehingga kami yang harus menyesuaikan. Kita dan adik-adik ya menyesuaikan diri. Baik adik-adik, kita masih menunggu konfirmasi dari Kak Budi. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Budi. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang keruangan, yaitu dari keruangan iklim dunia. Kita masih menunggu kehadiran Kak Budi untuk bergabung bersama dengan kita. Belum, sambil menunggu Kak Budi, Pak Suka mau sampaikan, ingatkan untuk apa namanya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal berkaitan dengan apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Dan seluruh kegiatan kita ini nanti akan di-upload di YouTube. Jadi adik-adik tetap bisa mengikuti. Untuk kegiatan sore hari ini, maaf, akunnya masih yang 100 orang. Jadi yang 300 belum pulih. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran bisa pulih kembali. Amin. Kita masih menunggu kehadiran Kak Budi untuk segera bergabung dengan kita. Sambil menunggu Kak Budi, adik-adik mohon masukannya. Saya akan buatkan satu link. Nanti mohon adik-adik mengisi berkaitan dengan kegiatan kita, waktu, kemudian pelaksanaan bimbingan ya. Terutama nanti setelah di bulan di luar puasa. Nanti mohon adik-adik mengisi tolong saran masukannya. Jadi setelah 7 pertemuan ini, setelah pertemuan kita kali ini, apa-apa yang perlu diperbaiki, mungkin atau saran waktunya. Kemudian hal-hal lain yang memang harus kita sepakati bersama. Begitu ya adik-adik, nanti tolong dituliskan apa-apa saja yang perlu kita kita rubah begitu. Ini saya buatkan refleksi untuk pertemuan 1-6. Atau mungkin adik-adik mau ketemu dengan narasumber yang sudah kemarin sudah mau ketemu lagi atau memang berharap kegiatannya seperti apa begitu. Jadi nanti adik-adik berikan refleksi berkaitan dengan kegiatan
bimbingan online kita kali ini. Nanti apa-apa yang harus diperbaiki, artinya mana yang harus dirubah atau mana-mana yang perlu ditambahkan. Oke, linknya saya buatkan, saya share di kolom teks. Ini kita sambil nunggu Pak Budi untuk segera bergabung dengan kita. Linknya saya share di sini. Boleh di-share di grup WA, adik-adik yang bisa membaginya di WA, nanti biar semuanya bisa berpartisipasi. Atau mungkin yang di sini dulu nggak apa-apa, yang penting yang ada di Zoom dulu. Adik-adik yang di Zoom mewakili adik-adik yang di luar Zoom. Oke, jadi sambil mengisi, kita sambil menunggu Kak Budi untuk masuk. Silakan adik-adik mengisi link dulu. Adik-adik, kami masih menunggu konfirmasi dari Kak Budi. Silakan linknya diisi sekarang nanti karena ini akan menjadi masukan dari untuk panitia dan seluruh admin berkaitan dengan kegiatan kita. Jadi yang perlu diisi, sudah ada yang isi, mungkin waktunya jam 16 atau jam berapapun nanti kita nanti kita sepakati. Jadi kita sepakati waktunya saja. Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kegiatan kita pada kegiatan di mall ini. Silakan diisi sekarang, nanti akan kita jadikan bahan untuk pertemuan berikutnya. Sambil menunggu Kak Budi untuk bergabung dengan kita. Baik, selamat datang Pak Budi. Selamat bergabung. Ya, Oke, Pak selamat Budi sore sudah Kak bergabung Suka dengan dan kita. adik-adik. Ya. Sudah bergabung dengan kita. Pak Budi? Ya. Kami belum bisa melihat wajahnya. Sudah? Saya rasain ya. Nah. Oke. Baik. Selamat sore Kak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak ya? Sehat.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Kak, kita tadi sudah sambil Kak Budi kita sudah berikan link untuk perbaikan kegiatan kita bersama adik-adik. Iya. Ya, ini beberapa yang sudah masuk. Yang sudah masuk beberapa. Nah, kita tunggu masukan dari adik-adik semua. Nanti akan kita bahas di tingkat seluruh panitia, seluruh admin, sehingga nanti kegiatan kita akan berhasil lebih baik, lebih top. Mungkin itu dulu informasi Kak Budi. Saatnya untuk kembali ke materi. Silakan adik-adik bersiap, kita akan belajar dengan Kak Budi. Waktu dan tempat kami silakan. Silakan Kak Budi. Baik. Selamat sore adik-adik. Tetap semangat ya. Walaupun sekolah udah libur, tapi kalian harus tetap semangat karena sebentar lagi OSN sudah dimulai ya. Tinggal berapa ngitung hari aja. Baik adik-adik, ini full ya. Partisipasinya cuma 100 ya, Kak? Iya, akun Oh, yang kemarin masih error. oh gitu. Oh iya, ini karena ada gangguan kemarin di Zoom meetingnya. Nanti banyak di teman-teman kalian yang di YouTube live ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita yang penting yang di sini interaktif, nanti supaya nanti yang ikut live bisa tahu kondisi diskusi kita memang menarik gitu. Adik-adik, kita sudah seperti yang sudah saya sampaikan bahwa nanti kalau ketemu saya dengan Kak Wida, nanti kaitannya dengan geografi. Baik, kita mulai saja. Sudah nampak ya presentasi saya. Sudah Kak, silakan Kak. Oke, kita mulai saja. Iklim dunia, Asia, dan Indonesia. Jadi kita rekap secara komprehensif iklim, memahami sebuah iklim itu dari global sampai ke tingkat nasional. Walaupun di soal-soal OSN tahun-tahun lalu kebanyakan di tingkat nasional, tapi paling enggak polanya kita pahami bersama. Oke, ini kemarin sudah, ini saya belum kenal ya. Kemudian silabus OSN kita, nah ini. Jadi di tingkat nasional ada kondisi geografis dunia, kemudian di tingkat Asia juga ada, di tingkat Indonesia lebih banyak. Nah, walaupun nanti Kak Wida akan membahas tentang kondisi geografi Indonesia lebih detail, tapi untuk iklim ini saya cuplik-cuplik supaya kalian lebih kenal. Jadi nanti ketemu saya di iklim secara umum, komprehensif, kemudian Kak Wida ke kondisi Indonesia termasuk di dalamnya ada iklim. Santai saja, nanti 2 kali nggak apa-apa, tapi yang jelas malah justru menguatkan kalian. Nah, ini kita belajar tentang iklim, tentang dunia, tentang global. Itu yang perlu perhatian adalah kalian yang masih memiliki pola pikir bumi itu datar, nanti akan bingung di sini ya. Karena yang kita konsepnya adalah yang kita pakai adalah bumi itu global atau bumi itu bola ya. Nanti nggak bisa. Kalau kalian masih ada yang masih flat earth ya, bumi datar, nanti kalian nggak nyambung gitu. Terus ini tidak bisa dijelaskan secara flat earth. Jadi fenomena iklim, fenomena geologi dan sebagainya itu tidak bisa dijelaskan dengan konsep ini ya, bukan teori ini ya, flat earth. Jadi kalau masih ada yang flat earth, ini alat aja. Jadi perhatian bahwa ini tidak untuk flat earth. Tapi ini adalah flat earth yang secara ilmiah diakui ya. Kalau ini hanya konspirasi, oke? Baik, kondisi iklim dunia. Kita mulai dari klasifikasi iklim matahari ya. Bumi bola ya, segini ukurannya misalnya matahari, sinar matahari masuk ke bumi, kemudian bumi berrotasi terhadap porosnya, maka terjadilah siang dan malam ya, seperti yang kita ketahui ini ya. Ini Indonesia, dia seperti ini. Nah, adik-adik, kalau klasifikasi iklim matahari ini adalah klasifikasi iklim yang paling sederhana, bahkan di zaman Yunani sudah digunakan. Artinya apa? Klasifikasi ini hanya mendasarkan pada arah sinar matahari, karena rata-rata sinar matahari itu ada di bagian tengah bola bumi. Indonesia alhamdulillah termasuk daerah yang banyak mendapatkan sinar matahari. Oleh karena itu di bagian tengahnya
ini adalah iklim tropis, iklim panas. Ya, kita itu termasuk iklim panas. Kalau kulit kita hitam atau sawo matang itu sudah biasa karena sering terjemur matahari. Ya, itu batasannya berapa? 23,5 derajat ke utara dan 23 derajat setengah ke selatan. Baik, perlu diperhatikan utara ini atas. Jadi jangan bingung kalau selatan itu bawah. Posisi di bawah itu adalah selatan. Di atas itu kutub, di bawah juga kutub. Tapi banyak esnya yang di selatan. Oke, polanya begini ya adik-adik. Kemudian naik sedikit 23,5 sampai 40 itu subtropis. Kemudian 40 sampai 66,5 derajat itu sedang, dan di atasnya itu dingin. Ini juga sama, di atasnya dingin. Ya, ini kondisi ideal kalau bahasanya Kak Soga, ini ceteris paribus. Artinya faktor lain tidak mempengaruhi. Faktor lain tidak mempengaruhi karena ini disebut klasifikasi iklim yang paling sederhana. Ya. Kalau dijabarkan dalam peta dunia, ini globenya dibuka gitu ya, dibuka itu seperti ini, dijereng ya, di apa ya ini, dibuka gitu ya. Itu ini adalah yang orange itu adalah subtropisnya. Ya. Kemudian kuning itu ini oranye itu adalah tropis. Di dalam tropis ada yang tropis sekali ya. Ini ya. Nah, ini maksudnya tropis yang penyinaran mataharinya sangat kuat. Kemudian di atasnya ada subtropis yang kuning ini. Ya, ini polanya ya. Maaf. Kemudian di atasnya lagi sedang dan di atasnya lagi dingin. Dingin biru ini dingin biasa, kalau ini dingin sekali sampai es ya. Ini kok di bagian utara ini terlihat besar, ini karena proyeksi aja, sebenarnya ini kecil ya. Ini di Antartika juga es, paham ya? Ini paling sederhana ini. Nah, yang tropis ini memiliki 2 musim. Kemudian subtropis, sedang dan dingin itu memiliki 4 musim. Nanti kita bahas. Oke. Nah, kekurangan iklim matahari tadi, karena itu adalah iklim yang sederhana, dari zaman Yunani sudah dipakai, walaupun disempurnakan, itu tidak bisa menjelaskan dengan adanya fenomena desert ya. Desert itu adalah gurun. Tidak bisa menjelaskan adanya gurun. Kenapa di sini gurun? Nah, ternyata gurun itu paling banyak ada di daerah subtropis. Tadi katanya semakin ke utara semakin dingin. Tropis panas, semakin ke utara subtropis, kemudian dingin. Tapi malah justru desert itu ada di daerah subtropis. Ini kenapa? Nah, ini kita jelaskan bahwa di situ ternyata iklim matahari ini tidak bisa menjelaskan fenomena gurun dan persebaran tumbuhan liar. Oke. Nah, dari ini kita tahu bahwa apa yang maksud arid, semi arid itu maksudnya adalah curah hujan dan adanya air permukaan, besarnya air permukaan ya, presentasenya. Ya, ini kita lewati saja dulu. Baik. Kenapa ternyata sebabnya itu karena adanya arah mengaruhi. Jadi ada faktor lain selain penyinaran matahari, ternyata itu yang lebih mempengaruhi itu adalah arah anginnya. Karena arah angin itu akan membawa kadar air di udara atau kelembapan udara itu. Kalau semakin lembab, dia berpotensi hujan dan jadi hujan gitu. Ya, ternyata polanya begitu. Jadi di daerah subtropis itu adalah daerah ini adik-adik. Daerah yang dihindari angin sebetulnya. Baik. Jadi angin itu prinsipnya adalah angin adalah udara yang bergerak. Ya, bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan rendah itu adalah tekanan udara yang panas. Gampangnya gitu. Jadi di tropis itu panas. Nah, di tropis panas maka udaranya akan menuju tropis semua, menuju ekuator. Ekuator itu adalah garis khatulistiwa. Nah, menuju sini kemudian ada gerak Coriolis, dia belok. Dia belok. Polanya begini ya. Pola umumnya begini. Dia belok karena bumi itu berputar, jadi agak cenderung ke arah barat gini. Kalau di sini itu sebaliknya, jadi gaya sebaliknya. Dia malah menuju ke kutub.
Nah, dari pola itu dijabarkan lebih detailnya begini. Nah, di sini daerah-daerah ini daerah-daerah yang dihindari angin ya. Misalnya dari sini angin udara atau angin yang paling banyak mengandung uap air itu adalah udara yang melewati laut gitu ya. Melewati laut. Coba ini dicek, ini arahnya ke sana sampai sini sudah basah, sampai sini dia kering. Airnya kandungan airnya sedikit. Di sini ini menghindari juga, menghindari. Maka di sini, di sini, di sini, kemudian di sini ini ternyata adalah daerah yang minim angin laut, angin yang mengandung uap air. Jadinya jadi daerah kering. Ya itu. Jadi apa ini? Klasifikasi iklim matahari itu masih banyak kesalahan. Oke, kita lanjut. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, iklim matahari itu disempurnakan oleh tokoh-tokoh yang lain. Ada Köppen, Smith, Ferguson, dan sebagainya. Yang kita bahas di OSN itu paling banyak adalah Köppen. Köppen itu menjelaskan bahwa iklim itu ada tropis, warnanya biru. Ya, warna biru ini tropis. Kemudian sebentar, sebentar ya. Mematikan biar tidak ungling-ungling. Oke. Oke. Ini iklim tropis itu ada iklim panas tadi, itu warnanya biru ada di ya, biru ini tropis. Jadi yang daerah tropis itu yang daerah di tengah sini, di tengah ini ya. Ini tropis semua. Disempurnakan ini ya. Ini tropis. Di atas itu yang merah ini adalah B. B itu iklim benua, iklim kering. Iklim kering, gurun ya. Gurunnya di sini ada gurun. Oke, selanjutnya C itu sedang, kemudian D dingin dan sebagainya ini. Yang kita bahas nanti di sini tropis karena kita konsentrasinya ke arah iklim tropis. Kita bahas karena Indonesia iklimnya tropis, kalian perlu tahu bahwa ini adalah iklim hujan tropis. Hujan tropis. Ini banyak hujannya. Kemudian yang di bawahnya itu monsun, itu artinya iklim musim. Tropis musim ya. Kemudian yang di bawahnya adalah tropika savana climate, itu AW. Itu adalah sabana, daerah padang rumput. Adanya cuma semak belukar, ada satu dua itu di daerah Nusa Tenggara Baik. Adik-adik ini misalnya ada kita ini angin muson yang dari barat ya, muson barat itu ada misalnya gitu ya. Ini sebagai contoh. Ini anginnya di barat ini itu adalah angin basah, angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra India dan Samudra Pasifik adik-adik. Jadi kalau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya atau Papua ya, Papua itu banyak hujannya. Tapi ketika sampai di Jawa Timur ini sudah mulai sedikit, kemudian di Nusa Tenggara parah lagi. Di sini itu sabana, sabana ini di ini Awi, ini daerah Awi, daerah yang kadar tropis tetapi kadar airnya karena air di udara sangat sedikit jadi jarang hujan. Kalau di sini jelas sekali yang biru tua ini adalah AF, hujan tropis ya. Nanti katanya dengan apa? Dengan hutannya. Ya. Yang di Jawa itu kebetulan itu adalah AM. Ini AM, banyak AM-nya. Ada maksudnya ada sebagian hutan tropis, ada sebagian yang muson. Ini adik-adik. Makanya kalau di muson daerah mana saja Jawa, Jawa terutama Jawa Timur gitu. Hutannya hutan musim,
hutan musim seperti jati dan sebagainya, pokoknya yang menggugurkan daunnya pada musim-musim tertentu. Sedangkan di sini Sabana stepa itu adanya di Nusa Tenggara Timur, daerah-daerah yang banyak padang rumputnya, semak, belukar dan sebagainya. Ini anginnya ya, angin arah anginnya. Jadi nanti di Sulawesi ini banyak uap airnya, tapi ketika sampai di Nusa Tenggara itu jadi kering. Itulah yang terjadi. Nah, itu kaitannya dengan apa nanti? Nanti ternyata kaitannya dengan tutupan lahan. Tutupan lahan itu adalah termasuk vegetasi. Vegetasi itu tumbuhan. Nah, kalau biru hijau tua seperti ini adalah evergreen broad forest, artinya hutan yang selalu hijau sepanjang tahun atau hutan hujan tropis. Sebutannya adalah hutan hujan tropis. Ya, ini ya, selalu hijau. Ini dari tutupan lahan saja ini ya. Sedangkan yang ini ada daerah-daerah kita yang sabana atau grassland atau ini ya, tanah rumput ya. Terus ini daerah-daerah tadi, daerah-daerah gurun ini ya, kering ya, ini. Dari tutupan lahan, ini hanya dari tutupan lahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, hutan hujan tropis itu apa? Hutan yang sering kalian lihat di film-film, karena menarik sekali ya. Kalau di film-film kan hutan yang dipakai adalah hutan hujan tropis, bukan hutan musim atau hutan sabana atau apa ya. Yang paling digunakan hutan hujan tropis. Misalnya di film Tarzan, di film Mowgli atau film apa itu. Ya kayak Avatar itu kan sebetulnya dia mengadaptasi dari hutan hujan tropis. Tanamannya besar-besar, tumbuhannya bervariasi, terus banyak lumut dan sebagainya seperti ini. Ini hutan hujan tropis. Tumbuhannya sangat-sangat bervariasi. Ciri-cirinya itu sih paling mencolok. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di Indonesia bagaimana? Di Indonesia sebaran hutan hujan tropisnya ini ya, yang hijau-hijau tua ini. Ini hutan hujan tropis kita. Di Jawa kan jarang ya. Hanya ada hutan-hutan tertentu. Ini hanya titik-titik saja. Tidak banyak, tapi banyak hutan musimnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas tentang musim. Jadi setelah iklim, musim, kemudian cuaca. Bedanya apa? Kalau iklim itu adalah keadaan rata-rata udara dalam waktu yang lama dan luas, cenderung tetap juga. Jadi iklim kita tropis ya tropis terus. Belum ada perubahan sama sekali ya. Masih tropis, statusnya tropis. Kalau sedangkan musim itu kalau tropis otomatis dia iklimnya adalah ini, dua musim, penghujan dan kemarau. Sedangkan di daerah subtropis sedang kutub itu dingin itu nanti ada 4, winter ya, kemudian semi atau spring, kemudian panas, dan yang terakhir adalah gugur. Ada 4 ini ya. Karena kalau musim winter itu salju, kemudian semi ya, semi itu bersemi artinya baru tumbuh, tanamannya baru tumbuh lagi. Kemudian panas itu banyak tanaman yang bagus. Kalau di sana itu panas itu musim yang paling bagus karena tanaman bisa tumbuh. Yang terakhir adalah gugur, mulai rontok kemudian jadi dingin lagi. Polanya begitu. Ini kita bedakan yang di belahan bumi utara ada Cina, Jepang, Selatan dan sebagainya. Di belahan bumi selatan itu ada Australia. Oleh karena itu kemarin saya perintahkan kalian untuk tahu beberapa negara di dunia dari peta. Ya, itu karena ini saya ceritanya selalu kalian ketika saya mengatakan Cina, kalian sudah membayangkan Cina di sana. Jepang di sana, Korea Selatan di sana gitu ya. Oke. Ini apa judulnya? Oke, gerak semu tahunan matahari. Apa sih penyebab perubahan musim itu? Itu karena adalah gerak semu tahunan matahari. Pernahkah kalian memotret suatu tempat matahari terbit dan matahari tenggelam? Itu nanti akan polanya seperti ini. Seolah-olah matahari itu bergerak, ya. Seolah-olah matahari itu bergerak ya ke utara dan ke selatan gitu ya.
Ini selatan, ini utara. Jadi matahari terbitnya seolah-olah bergerak, atau matahari tenggelamnya juga sama, seolah-olah bergerak begini. Nah, itu kaitannya dengan apa, adik-adik? Ini kaitannya dengan poros bumi yang agak condong ya. Ini ketika itu Januari, Desember, Januari itu ya, kita lihat. Desember, Januari itu matahari terbit itu di sebelah ini tenggara ya, dari sana ya, dari sana ya, ini dari sana saya. Nah, ini jadi tidak pas di timurnya, pas tuh, nanti dia bergerak ke sana, nanti tenggelamnya ada di barat laut. Oke, sedangkan di bulan apa ini, sebentar, bulan Juni ya, Juni Juli itu mataharinya, ini ya, sinar mataharinya cenderung dari arah utara timur laut ya, timur laut tenggelam di barat daya gitu. Coba kalian perhatikan ini ya, beda, jadi ada geseran begitu. Untuk kaitannya nanti dengan apa, ada kaitannya dengan ini nih. Jadi itu pas, cara menghafalkannya begini kalau saya, matahari itu pas Desember, pas hari Ibu 22 Desember itu ada di belahan bumi selatan. Jadi daerah belahan bumi selatan, Australia gitu ya, daerah itu ya, Amerika Selatan, itu daerah selatan itu mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak daripada di utara. Makanya di belahan bumi selatan ini sedang musim panas. Kemudian 3 bulan ke depan apa? Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, ini Maret itu mulai matahari di tengah ini. Jadi ini sebentar ya. Ini, maaf ya. Nah, ini matahari ada di belahan selatan. Kemudian di 21 Maret itu ada di tengah ini, di tengah ya. Oke, maaf, sorry. Di sini ya, di tengah ya, di tengah. Itu. Kemudian 3 bulan ke depan, Maret, April, Mei, Juni. Nah, di sini itu matahari banyak di belahan bumi utara, di sini paling banyak di sini. Oke ya. Kemudian 3 bulan ke depan, Juni, Juli, Agustus, September itu kembali di tengah lagi kayak gini. Nah, ini polanya begitu. Dia berjalan, seolah-olah berjalan, makanya disebut gerak semu tahunan matahari. Ini beredarnya selama 1 tahun, dia akan kembali lagi pada posisi semula. Ya, inilah yang digunakan untuk kalender Samsiah atau kalender matahari, bahwa 1 tahun itu ketika matahari terbit di sini kembali lagi di sini. Nah, itu 1 tahun. Polanya begini. Ya. Ini Juni itu matahari berada di belahan bumi utara. Kemudian Desember itu berada di belahan bumi selatan. Akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Karena ada pergeseran sumbu itu karena akibat revolusi bumi terhadap matahari. Ada pergeseran fokus penyinaran matahari di bumi. Di bumi seolah-olah matahari bergeser orbitnya. Ya. Oke, kita bahas pengaruhnya terhadap 4 musim ya. Ini gambar 4 musim. Musim mulai dari tadi ya, musim dingin, musim semi ya, maaf, semi, kemudian musim panas, musim gugur ya. Nah, sama ketika kita lihat di belahan bumi utara dan selatan berbeda. Kalau belahan bumi utara itu semi, di selatan gugur. Musim di belahan bumi utara panas, di belahan bumi selatan dingin ya gitu ya. Tapi yang paling sering digunakan adalah belahan bumi utara karena negara-negara Eropa itu ada di sana. Oke, kita bahas mulai dari 21 Maret sampai Juni ini. Maret sampai Juni itu di belahan bumi utara ini musimnya adalah musim semi ya. Kemudian Juni sampai September ya itu musim panas, musim panas ya, ini musim panas. Oke. Kemudian September sampai Desember itu adalah musim gugur ya. Kemudian Desember sampai Maret itu musim dingin. Musim dingin di belahan bumi utara di Eropa, tapi di Australia musim panas baliknya. Oke, kita lanjutkan.
pengaruhnya terhadap dua musim di Indonesia, ya ini yang paling banyak keluar ya. Angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Ya, angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah menuju daerah yang panas, intinya gitu. Jadi ketika matahari itu berada di bulan bumi selatan, ini ya, saya cerita ini. September sampai Maret itu September sudah mulai ke sana bergerak ke sana. Itu yang terjadi kita adalah ini. Anginnya arahnya gini. Ini dari Samudra Pasifik dan Samudra India. Ya. Nanti anginnya sifatnya basah. Sehingga di Indonesia itu musim penghujan. Nah, menghafalkannya gimana? Desember itu kalau orang Jawa, kalau kalian orang Jawa itu gede-gedenya sumber. Besar-besarnya sumber mata air atau mata air ya. Atau juga kita sebut juga dengan Januari, hujan sehari-hari. Jadi kalau dia melewati September Maret ini, melewati Januari berarti musim hujan. Ciri keduanya ini adalah, ini kan seperti angin, ini kan seperti hujan turun ya dari atas ke bawah. Nah ini musim penghujan. Jadi tidak perlu dihafalkan ya, kalau dari utara ke selatan ini kayak seolah-olah air turun, itu berarti hujan. Sebaliknya kalau dari bawah ke atas itu seperti penguapan, itu adalah musim kemarau. Musim kemarau itu di sini, Maret sampai September. Ini musim kemarau di Indonesia. Karena kebetulan selain pola anginnya itu di Indonesia itu melewati gurun di Australia ini. Jadi sampai di Indonesia itu kering. Itu ceritanya. Oke, ini keadaan yang normal ya, keadaan yang ideal. Tapi faktanya kalian mungkin cerita, oh itu bulan Desember malah nggak ada hujan, bulan Juni malah masih hujan, atau bulan Mei masih hujan. Itu kenapa Pak? Gitu ya, sering ya bertanya begitu. Itu nanti pengaruhnya kaitannya dengan ini, anomali cuaca. Jadi cuaca yang tidak normal. Ini karena apa? Ini dipercaya bahwa ini sebabnya karena global warming atau pemanasan global. Ya, pemanasan global sehingga seolah-olah ada perubahan arah angin. Ya, jadi La Nina, cara mengabarkannya saya begini. La Nina itu cewek atau cowok? Nina berarti cewek ya. Cewek itu senengannya mandi ya. Kalau cowok jarang mandi ya. Iya, rasa protes ya, nggak usah protes. Kalau cewek itu suka mandi. Nah, itu maka di Indonesia itu musim banyak hujan. Walaupun mungkin bulannya bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, kalau kena La Nina itu yang terjadi ini. Ini anginnya ke sini, kemudian di Indonesia ini hujan. Ini hujan. La Nina. Jadi Indonesia pada musim kemarau tapi kena hujan. Ini La Nina. Kemudian kalau musim penghujan El Nino, Nino kan laki-laki. Laki-laki itu jarang mandi. Ya, protes ya. Lebih senang yang mandi kan perempuan ya gitu. Ini musimnya kering di sini ya. Terjadinya di sini. Hujannya ada di Samudra Pasifik. Di Indonesia musim kering. Jadi di sini kemarau. Walaupun itu bulan Desember, walaupun itu bulan November atau bulan Januari. Tapi ini sekali lagi ini hanya anomali, kejadian yang luar biasa. Oke, sekarang kita diskusi nomor 1. Silakan kita interaktif. Adik-adik jawabannya apa nomor 1? Silakan chat ya. Silakan chat nomor 1. Silakan adik, ada ini interaktif, ada soal interaktif dari Kak Budi. Atau mau langsung berinteraksi dengan Kak Budi, boleh ya Kak Budi ya? Boleh mau resen karena orangnya sedikit ya, boleh resen. Oke, nanti resen, nanti akan saya apa? Silakan. Beri waktu berapa menit nih Kak Budi untuk nomor 1? Enggak usah lama-lama ya, jawab aja. Oh, jawab aja. Lama-lama, banyak soalnya soalnya. Oke. Sekarang saya tunjukkan, clue-nya saya tunjukkan. Oke, saya enter. Oke. Ayo. Sekarang jawab. Oke, ada yang sudah chat? 1D, 2B. Oke, 1D. Oke. Apa lagi? Lanjut lagi. 1D, ada lagi. D.
D. Ya. Oke, saya tahu adik-adik Januari hujan sehari-hari. Tapi ini pertanyaannya adalah jika pola musim di Indonesia tidak mengalami perubahan, maka waktu yang tepat untuk memulai tanaman padi. Jadi harapannya sudah mulai hujan, tapi tetapi nanti selama 4 bulan ke depan itu masih hujan. Kira-kira yang mana? Yang mana? Ayo. Ya. Juni masih kemarau, Agustus, November, November. Oke, November. Iya, ini memulainya lebih baik pas C. Pasti sudah hujan ya, terus November, Desember, Januari, Maret, November kan, November udah hujan, Desember, Januari, Maret, ini masih hujan terus. Oke, paling baik itu ini adik-adik. Kita berpikirnya padi, berarti padi itu butuh air terus tiap hari, butuh tergenang, ya sawahnya tergenang, jadi harus ada hujan terus. Maka ngitungnya begitu. Nah, ini soal USN kayak gini adik-adik. Ini soal USN tahun 2017. Jadi kita tahu polanya bahwa ini, tetapi yang ditanya memulai. Gitu. Oke, benar ya jawabannya C. Kemudian yang kedua, salah satu pola curah hujan di Sumatera ditandai dengan tingginya intensitas curah hujan di bagian barat. Tadi saya cerita kalau bagian barat itu banyak hujan dibanding timur. Daerah mana yang rawan longsor? Ya. Ayo dijawab yuk. Solo, oke, Solo, oke. Solo, Pak, oke, sip. Mantap, jadi gini adik-adik. Di bagian barat Sumatera ini namanya Bukit Barisan. Pegunungan Barisan. Sebenarnya vulkan ya, gunung api Barisan. Tapi orang sana ngarani menyebutnya bukit. Padahal gunung api ini, gunung api biar begini. Jadi kalau mau cari daerah longsor tentu daerah pegunungan ya paling banyak. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi iklimnya ke sana kan paling banyak, paling barat itu banyak hujan. Oke, paling jawabannya adalah Solo. Solo itu di sini. Solo mana ini? Solo ini ya Solo. Oke, ini soal ini muncul ketika Solo baru saja kena longsor. Jadi walaupun peristiwanya kita harus tahu bahwa di Solo itu baru saja longsor. Kalau anak-anak mengikuti berita di media tahu jawabannya Solo. Itu pas 2017. Ini ya. Oke, lanjut. 2012. Pada bulan Desember sampai Januari, hembusan angin barat mencurahkan banyak hujan di Indonesia. Curah hujan terbanyak biasanya diturunkan di hampir seluruh bagian barat pulau dan berkurang di daerah timur. Dengan mengikuti pola di atas, rendahnya curah hujan di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu karena hujan telah banyak turun di mana? Ya, nah, ayo, gimana? Yuk, komen. Mana adik-adik? OSN berapa ya? 60. Ya, Yang mau interaksi langsung boleh Kak Budi ya. boleh. Silakan. Ada. Ada Nanti banyak yang saya A. open mic. Oke. Ya, Bogor kota hujan gitu kan maksudnya. Tetapi kalau lihat dari polanya ini coba dilihat. Ya, coba dilihat arahnya dari sana. Ya, kalau mau open mic silahkan ya. Arahnya dari sana loh ini ya. Di mana ini? Palembang di sini. Ya. Iya, Makassar. Ayo. Lanjut ini Bogor. Ini Nusa Tenggara Barat di sini ya. Oke ya, jawabannya adalah Makassar. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kita lanjut. Berdasarkan peta di atas mengakibatkan Indonesia mengalami musim gampang kalau ini ya. Ini dasar kalau ini. Tahun 2012 masih banyak dasarnya. Ini apa? Musim apa? Kita cek. Yuk lanjut. Nomor 2 kemarau. Ya, kalau anginnya naik itu ke kemarau. Kita cek. Ini kan kemarau ya. Kemarau sudah oke. Kita lanjut. Saya salah kan ya.
Sorry, maaf, ini salah. Saya salah ini ya tadi. Musim kemarau ya ke atas. Yang masih kunci. Ya, Bapak. Indonesia terletak di 6 sampai 11 derajat, memiliki ciri iklim ya, iklim tropis. Cirinya apa? Jadi iklim tropis itu begini, Adik-adik. Sinar mataharinya banyak, panas ya. Setelah panas itu maka penguapannya juga tinggi. Ya, otomatis kalau sinar matahari banyak, penguapannya tinggi. Penguapannya tinggi, udaranya jadi lembab, basah. Basah, maka banyak hujan. Gitu ceritanya. Kalau dilihat dari amplitude suhu harian itu tinggi, berhujan langsung panas itu biasa. Tetapi tahunan ini yang ditanya, selama 1 tahun, rata-rata dalam 1 tahun. Maka jawabannya adalah ini, suhu rata-rata tahunannya adalah rendah. Ya, ya. Jawaban kalian apa? Oh ya, ada yang C, ada yang D. Ya, ini terpaksa saya jawab ya. Ini untuk oke, jawabannya C. Ya. Suhu tahunan selama 1 tahun itu rendah. A, sorry, kok C? Sorry, saya salah. Amplitude suhu, maaf, saya tak clear dulu ya. Jawabannya salah, maaf. Oke, saya ulangi lagi, maaf. Tadi kesusu ya jawabnya saya. Oke, maaf. Oh iya, amplitudo ya, saya salah. Saya kesusu aja ini ya, gara-gara ini. Oke, jawabannya adalah, oh ya maaf, amplitudo ya. Amplitudo suhu tahunannya rendah. Amplitudo itu selisih dari atas ke bawah itu. Jadi selisihnya rendah karena kalau di rata-rata sebetulnya tidak banyak berubah. Ya. Oke. Oke, yang kedua, menurut data BMKG musim kemarau di Indonesia cenderung lebih panjang dan tidak beraturan, sedangkan musim penghujan cenderung lebih pendek dengan intensitas yang tinggi. Anomali musim ini disebabkan oleh dampak apa, Adik-adik? Yuk, nomor 11. A. Perkembangan kota, pertumbuhan industri, ayo lagi, industri ya, perkembangan kota, ayo lagi, industri ya, banyak yang industri ya, perluasan lahan pertanian. Kaitannya dengan iklim berarti kaitannya berbicara tentang industri, nanti kaitannya dengan pemanasan global warming, pemanasan global itu karena industri, asapnya banyak, kemudian terjadi efek rumah kaca, jadi lama-lama panas dan terjadi pergeseran iklim. Oke, ya. Lanjut, iklim ekstrim. Ekstrim itu kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Merupakan ancaman bagi seluruh wilayah di muka bumi. Iklim ekstrim itu seperti di negara 4 musim ya. Kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Misalnya di daerah Arab itu kan gurun, tetapi pas malamnya sangat dingin misalnya gitu. Itu ekstrim. Berdasarkan letaknya, Indonesia dapat diuntungkan karena apa? Yuk lanjut. Ya, A ya. B. Oke ya. Oke. A ya, banyak yang A ya. Ya, tadi. Jadi curah hujannya tinggi, maaf, penyinaran matahari tinggi, kemudian otomatis penguapan tinggi, curah hujan tinggi. Jadi iklimnya lembab. Oke, setuju saya ya, jawabannya itu. Kemudian yang kedua, pola curah hujan di sebagian wilayah Indonesia bagian barat akan mendapat curah hujan lebih banyak dari Indonesia bagian timur. Demikian curah hujan yang paling rendah di antara hutan-hutan di bawah ini adalah hutan mana? Yuk, yang mana yang paling timur? Gitu, cuman gitu doang. Ya, jawabannya D. Tadi ya, D. Gampang ya, tadi sudah dibahas. Jawabannya D. Baluran itu di Probolinggo ya. Baluran.
Nah, Gede Pangrango itu ada di Jawa Barat, Alas Roban Jawa Tengah. Oke, jawabannya adalah Sabal. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini adalah petani di Pulau Jawa yang diuntungkan karena peredaran matahari berada di belahan bumi selatan. Dan bumi selatan berarti hujan, musim penghujan. Apa jawabannya ya? Yuk, mana jawabannya? Ayo chatnya. Ya, ya, yuk, 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 padi ya, karena basah ya. Gampang ini ya. Tanaman yang paling banyak butuh air itu padi, sawah ya. Kalau sayur itu kebanyakan air malah rusak. Tembakau juga, palawija juga. Oke, paling banyak itu padi. Oke, nomor 5. Berdasarkan gambar di atas, Gorontalo pada bulan Agustus, September, Agustus berarti di sini ya. Berdasarkan gambar di atas, di Gorontalo pada bulan Agustus mengalami musim apa ini? Yuk. Musim apa? Nomor 5, yuk. Musim apa? Ya, kemarau. Ya, kemarau. Ya, apa? Ya. Terus lanjut. Yang C, kemarau musim barat. Kemarau. Oke, A ya, banyak yang A ya. Oke, setuju. Ini A, kita pilih A. Kemarau karena adanya angin musim dari Australia ke Asia. Kalau naik itu berarti kemarau. Nomor 6, lanjut. Ketika bumi berotasi dan berevolusi terhadap matahari, semua permukaan bumi mengalami perubahan akibat dari dua gerakan bumi tersebut. Bagaimana dampak rotasi dan revolusi terhadap keadaan di Indonesia? Ya, apa? Ayo jawab. Nomor 6. Berevolusi. Berevolusi yang tadi ya. Oke. Kita cari yang salah aja dulu. Kita cari yang salah aja. Topografi datar salah ya. Topografi di Indonesia itu bervariasi. Sebenarnya ini tidak berpengaruh langsung, tapi hanya kaitannya dengan kalau curah hujannya tinggi, otomatis pelapukannya cepat. Pelapukannya cepat mengakibatkan topografinya bervariasi. Itu betul sih, tapi masuk berpikir saja ya. Ada yang datar, ada ya ini bervariasi. Kalau enggak A, B, ayo. Penyinaran 9 tahun betul, temperatur udara stabil. Ya paling cocok dengan ini, berotasi dan berevolusi. Ada yang B ya, kelembapan udara tinggi, angin berubah setiap menit. Kalau berevolusi, apa jawabannya? Ini ya. Ini empat-empatnya betul loh ini. Empat-empatnya betul. Ini juga betul. Kelembapan udara basah ya. Ya silahkan memberikan obat ya, berbakti pada orang tua. Oke, silahkan. Ini penyinaran matahari sepanjang tahun. Ini benar semua 4 ini. Tapi yang paling mendekati adalah karena berotasi dan berevolusi. Ini berevolusinya ini angin berubah setiap musim. Ya ini paling mendekati. A dan B benar sih. Tapi itulah soal OSN. Hari yang paling benar. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, untuk sementara jawaban saya ini. Saya cenderung di sini karena ada berevolusi. Oke, kita lanjut. Oke. Kayu meranti, kayu hutan, terbesi, rotan banyak tersebar di mana? Gitu ya. Ya, di mana anak? Jadi Indonesia itu ya, kita Indonesia gitu ya. Ini teori banget ya, teori sekali kalau nggak tahu ya. Iya, ini saya contohkan Indonesia. Ini secara geologi sebetulnya. Nanti kita bahas lain waktu. Oke, ini daerah barat, ini daerah tengah dan daerah timur. Kayu meranti itu ada di Sumatera ada, kayu hitam itu di Sulawesi ada, di Kalimantan juga ada, rotan dan sebagainya. Ini juga di Jawa banyak.
Nah, ini adik-adik kaitannya dengan ini karena paling banyak yang ditanya itu jawabannya adalah di kita cari yang salah dulu ya. Ini Sulawesi salah karena Sulawesi hanya ada kayu hitam. Ini adalah tanaman daerah barat. Dan paling cocok itu yang ada rotan, rembesi dan sebagainya itu Jawa juga ada berarti Jawa dan Kalimantan. Oke. Oke. Sekarang yang ini. Ini kenapa saya jawab karena tidak bisa dianalisis ya adik-adik. Jadi silakan nanti kalau cari referensinya saja. Oke, flora ini sangat langka dan hanya terdapat di mana. Ini adalah anggrek hitam. Anggrek hitam ada yang dari Kalimantan enggak? Adik-adik. Iya, Kalimantan Timur. Anggrek hitam itu adalah Kalimantan Timur. Oke. Oke, kemudian flora moras macraura. Ya kayak gitu ya. Pertanyaannya biologi sekali atau botani sekali, tanaman sekali. Tapi nggak apa-apa. Ada soal OSN yang tidak bisa kita jawab karena benar-benar tidak tahu. Kemarin saya bilang gitu ya. Tapi kalau kalian lebih tahu, lebih baik. Ya barat, jawabannya barat ya. Ini adalah tanaman khas mana ya? Di Sumatera ya. Ini terpengaruh oleh Himalaya, pegunungan Himalaya. Nah ya jawabannya betul sekali. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Pemanasan global tadi. Pemanasan global karena penggunaan CFC, kemudian industrialisasi menjadikan panas ya. Kira-kira apa pengaruhnya? Ayo. Ada lagi. C, ada yang C. Ini A kena ya. Kalau panas terus yang terjadi adalah kutub utara dan kutub selatan esnya mencair. Ya apalagi iya C ya. C ya. Temperatur airnya menjadi panas. Tuh. C banyak yang C. Oke. Kita lanjutkan ke 9. Berikut ini adalah kegiatan struktural. Kata kuncinya di sini struktural yang dapat mengatasi upaya banjir kecuali ya yang tidak struktural ya. Nah, struktural itu bangunan ya. Pasti ini bercerita tentang bangunan. Banjir kanal itu adalah banjir di sebelah kanan kiri. Banjir kanal saluran untuk mengantisipasi banjir. Oke, jawabannya dia. Ya, saluran yang dibuat untuk menghindari kota seperti layaknya jalan tol gitu. Kemudian pembangunan waduk, bangun waduk sebelum ke kota. Kemudian pembangunan tanggul, tanggul itu supaya airnya tidak meluap. Jawabannya di pemetaan daerah banjir. Gampang kalau ini. Angin fon. Angin fon itu adalah lokal, angin panas lokal. Kalau ada angin panas, otomatis nanti daerah itu terjadi badai kecil, badai kecil, badai lokal ya, angin panas ya. Angin fon bertiup dari arah selatan Cirebon. Ini hafalan saja kalau ini ya. Yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut. Jawabannya apa kalau Cirebon? Jawabannya adalah kumbang. Ya. Benar, betul. Kalau gending itu di Jawa Timur, di Probolinggo, Bahorok di mana ya? Jawa Barat ya. Kemudian Wambrau di Papua. Oke. Ini Bahorok di Sumatera, di Serdang ya. Ini Bahorok di Sumatera. Oke, kalau ini hanya hafalan saja di SD udah pernah. Oke, ada yang udah mencoret nggak apa-apa. Indonesia terletak 95 sampai ini, berarti katanya dengan waktu ya panjang kan Indonesia. Kalau yang ini katanya dengan iklim, musim dan sebagainya. Karena letaknya tersebut maka berpengaruh terhadap keadaan alam. Yo jawab ya. Kecuali keadaan alam lo ya mintanya. Lanjut. Iya. Alam iklim tropis betul?
Ya, ini jawabannya ada yang C, ada yang D, ada yang B. Yo, yang ini tanyanya nggak ada alam loh ya. Ayo dipikirkan dulu. Iklim tropis betul. Oke. Kemudian kenaikan hati yang tinggi tadi, hutan-hutan tadi betul. Ya, memperoleh panas sepanjang tahun. Iya betul. Yang ini yang bukan alam. Ini betul sih, tapi bukan alam. Ya tadi dicoret betul. Setuju. Ya. Sekarang nelayan tradisinya berangkat melaut. Melaut itu apa? Menuju ke laut untuk mencari ikan dengan memanfaatkan keadaan alam berupa angin. Sebentar, Kak, ya. Oke ya. Melaut menuju ke laut berarti dari mana, Dedek? Ya, nama angin itu dari asalnya. Kalau angin darat berarti dari darat menuju ke laut, angin laut dari laut ke darat. Asalnya dari mana? Angin gunung dari gunung ke lembah, angin lembah dari lembah ke gunung gitu ya. Jadi kalau melaut berarti angin darat ke laut. Ya, betul. Yang mau habis nih. Ya, ini kalau yang ini soal 2020 ini kalian harus tahu. Ini ada nanti saya share ya linknya. Saya share linknya kalian baca sendiri. Kalau ini adalah tanaman purba yang ada di Papua. Kemudian ini adalah tanaman yang ada di Indonesia bagian barat, meranti ya, meranti. Kemudian yang ini tanaman jambu-jambuan, ini adalah tanaman berbunga. Oke, jawabannya adalah ini ada. Nanti linknya sudah ada di sini. Ini nanti tak bagikan di SID, kalian cari materi itu, kumpulan materi, kalian klik nanti kalian baca sendiri. Kemudian hutan, fungsi hutan, ayo. Ini udah mau selesai Kak Suga, bener ya. Hutan sebagai sumber daya alam punya pengaruh mana. Oke. Sosial enggak ya? Sosial enggak ada, diseret gitu. Geografi enggak ada, oke. Geografi enggak ada, medis enggak ada, dan sebagainya. Bentar adik. Kemudian sosial, yuk jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A. Betul sekali. Nah ini kaitannya dengan pemanasan global. Yuk nomor 5 apa? Nomor berapa ini? Nomor 7 ya. Nah, ini adalah kalau bentar ya. Mas musim kemarau curah hujannya meningkat atau berkurang? Oh salah. Sebentar. Sebentar ya, adik-adik, ini berkurangnya musim hujan. Bentar ya, bentar. Karena saya di rumah jadi ada anak saya. Berkurangnya musim di musim hujan 2 dan 4 jawabannya D ya, betul. Ini salah ya. Oke, kita lanjut. Ya, terima kasih. Diskusinya sampai ini dulu, kita lanjutkan kalau ada kesempatan lagi mungkin di geologi itu bisa dengan Kak Wida, bisa dengan saya. Terus tentang sosial nanti dengan saya. Mungkin itu saja Kak Suga, saya kembalikan pada Kak Suga. Terima kasih. Terima kasih Kak Budi, luar biasa Ya. presentasi yang luar biasa dari Kak Budi tadi berkaitan dengan materi kita hari ini luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Adik-adik, saya lihat tadi interaksinya juga sangat interaktif. Semuanya kalau sudah dikasih soal, maunya dilahap semua Kak Budi. Mungkin seperti ini tampaknya yang ada diinginkan. Jadi semuanya jadi ikut mikir dan semuanya tertarik untuk tantangan dari Kak Budi. Baik, adik-adik, Kak Budi, karena waktu juga kita sudah sesuai dengan jadwal, memang 16.30. Dan apakah masih ada pertanyaan, Kak Budi? Mungkin untuk adik-adik, satu pertanyaan atau cukup dicukupkan? Adik-adik masih ada yang mau menyampaikan konfirmasi? Mudah-mudahan tidak. Kemudian sebelum kami akhiri, Padlet sudah kami terima dan banyak sekali masukan. Mudah-mudahan nanti akan jadi masukan. Jadi pertemuan nanti kita akan ke depan akan jauh lebih efektif lagi. Terima kasih atas waktunya, Pak Budi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, berkah
mendapat balasan yang lebih baik dan lebih banyak untuk Pak Budi dan sekeluarga. Ya. Semoga terus diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih adik-adik juga dan sampai ketemu lagi. Jadwalnya insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah dari liburan Idul Fitri. Mohon maaf, kami selaku pribadi dan seluruh panitia bersama narasumber yang sudah hadir, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua di forum ini dengan kondisi yang jauh lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Halo, selamat liburan adik-adik. Sip. Izin keluar ya.